Selamat siang buat kita semuanya. Sebelum kita mulai, saya memaparkan apa itu RPP berdiferensiasi dan apa itu RPP berdiferensiasi dengan KSE. Ini salah satu contohnya RPP yang saya buat, yang saya upload ke LMS saya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kami minta Ibu Sally untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai. Terima kasih Ibu Sally. Baik, saya akan perkenalkan RPP berdiferensiasi itu. Dari katanya saja Bapak Ibu sudah berbeda. Ini dia. Inilah dia langkah awal yang kita buat. Apa itu? Sama seperti mungkin kalau kita ingat waktu itu susternya itu mengatakan kita petakan dulu anak-anak. Kita petakan dulu anak-anak. Kita petakan dulu anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada yang anak-anak itu yang bisa bermain game. Dengan game kita buat dia bisa menarik, atau dia bisa menonton video, atau dia hanya dengan ceramah saja sudah mengerti. Di sini berdiferensiasi itu ada 3 item. Yaitu yang pertama di sini dikatakan ada diferensiasi proses. Di mana proses ini nanti kita tengok langkah pembelajaran, yaitu proses kita selama dalam pelajaran itu bagaimana kita lakukan. Yang kedua adalah diferensiasi konten. Itu konten nanti hasil yang mau dihasilkan anak-anak. Dan yang ketiga diferensiasi produk. Itu apa yang kita buat menjadi media-media kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada yang kita katakan nanti kita buat video, kita anak video, ada yang menggambar, ada yang dengan bermain mereka belajarnya, atau mereka berdua belajarnya. Itu kita petakan dulu anak-anak dengan kita mengadakan namanya observasi ke siswa langsung. Kita bisa amati dia dengan pandangan kita tanya guru kelas sebelumnya, atau kita kunjungi orang tuanya atau rumahnya bagaimana sebenarnya. Dan ini terjadi kemarin, kami menemukan kasusnya, yaitu anak ini apapun ceritanya mau dibuat bermain kenapa tidak bisa. Ternyata di sini tidak masuk dia harus masuk dengan cara cambukan atau pukulan dengan kekerasan. Jadi tidak jangan ada menghukum anak, tapi bagaimana memotivasi anak dari hatinya. Jadi di sini nanti sebelum kita RPP kita buat pemetaan anak-anak itu bagaimana kemampuannya. Dan semua RPP Bapak Ibu tidak ada yang salah, semua benar. Hanya kita yang menentukan bagaimana RPP kita itu menjadi bisa kita gunakan di dalam kelas. Karena komentar dari fasilitator tidak ada salah, semua benar. Hanya penempatan
percepatan langkah-langkahnya. Seperti ini saya ambil kemarin, kebetulan materi saya ini, saya langsung ini dia bisa Bapak Ibu lihat berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Di sini emosional ada yang kita gali dari anak. Bagaimana RPP berdiferensiasi itu? Ini dia kita nampak dari yang namanya kegiatan pembelajaran. Di sini masih berdiferensiasi. Ini dia kegiatan inti. Pembentukan kelompok dilakukan secara heterogen, yaitu proses bagaimana proses kita membentuk anak-anak dalam kelas. Itu prosesnya. Kita bagi dia, ini yang begini orangnya, ini yang begini, ini yang suka nyanyi. Kita bagi dia, itu prosesnya. Dan ada yang namanya diferensiasi. Di sini ada proses, ada di sini produk. Nah, ini dia. Ini dia produk. Ini produk. Kita memberikan kebebasan sama anak-anak. Bagaimana? Mungkin anak-anak hanya bisa membuat mapping, peta pikiran. Ada yang bisa memang langsung terjemahkannya dengan apa? Ada yang bisa hanya soal dikerjakan langsung diingat. Jadi anak-anak kita berikan kebebasan untuk memilih gimana kemampuannya sesuai dengan pengamalan kita. Dan diferensiasi tadi produk. Kebetulan di sini dia tidak ada konten. Konten itu pekerjaan si anak. Ada anak-anak itu memang kayak kita pribadi buka WA saja susah mungkin kan. Begitu baru mulai kita anak-anak jangan buka WA, membuat video aja sudah mereka hampir tahu. Memotong bikin video ini. Jadi ada yang anak-anak bilang kita, kamu maunya bagaimana hasil karyamu? Hasil karya saya membuat video YouTube. Kita apresiasi. Kalau saya nggak pandai video, saya pandai menggambar, peta pikiran, kita kasih kesempatan dia buat peta pikiran. Saya nggak pandai buat peta pikiran, saya nggak pandai buat video, saya pandai bernyanyi. Saya bisa mengubah bacaan semua menjadi lagu-lagu yang bisa saya hafal. Jadi semua itu kita kasih kebebasan sama anak, dan kata kuncinya adalah kita selalu berpihak kepada anak. Kita selalu memenuhi kebutuhan anak. Kenapa? Menurut filosofi Bapak pendidikan kita Terpara, kita berhamba sama anak. Berhamba dalam maksud di sini tidak kita menyembah dia, tapi kita yang memenuhi kebutuhannya, kita yang mengamati kebutuhannya. Ini kira-kira RPP berdiskusi yang belum di KSD masih apa ya? Dan ini dia Bapak Ibu. Setelah kita berdiferensiasi, kita sudah tahu langkah-langkahnya apa yang mau kita lakukan. Nanti begini, saya bagi kelompok, saya begini, saya begini ini. Setelah itu, dalam proses pembelajaran, setelah kita bagi dari kelompok, kita harus membuat, sudah terbuat dari pembela pendahuluan. Apa saja pendahuluannya? Ini dia. Ada yang berdoa. Selain berdoa, kita ajak mereka untuk memfokuskan diri. Dengan apa? Dengan kita buat dengan gerakan stop. Ada stop di sini. Stop. Itu apa? Dia diam, ambil nafas, observasi, dan prosesnya bagaimana. Jadi kita mengajak anak-anak untuk diam sejenak, lepaskan semuanya. Ini namanya mindfulness presence, pelajaran penuh. Kami pun kalau Zoom itu nggak kemana 1 menit 2 menit, kita dipaksa untuk apapun di sekitar kita tinggalkan. Dan fasilitas itu selalu bilang, Bapak kami tidak mindfulness. Kenapa? Saya tahu yang mindfulness di mana. Kita diam sejenak, tarik nafas, lepaskan semua beban yang ada dari mana begitu dia supaya kita lepas. Bisa kita buat juga dengan namanya musik. Kalau saya kemarin saya tunjukkan kita punya yaitu kita lagu-lagu rohani. Saya bilang kita bagus sekali Pak katanya, tetapi kita harus nasional, jangan musik-musik Katolik atau
step. Jadi apa? Dibantu oleh teman yang lain. Mungkin Pak kita buat musik instrumental, musik-musik apa yang meriliskan kita selama 5 sampai 10 menit. Itu kita dikasih waktu untuk itu, untuk bisa dia fokus sama kita. Itu dia Bapak Ibu. Jadi setelah itu, ini dia bisa kita lihat menyanyikan lagu, berbincang-bincang sebentar. Ini dia kegiatan Bapak Ibu. Tadi sudah ada proses tadi pertama, bentuk kelompok, baru research konten, dan produk ada. Ini kita sebutkan saja. Setelah itu kita harus selalu membuat evaluasi apa yang didapat si anak. Itu dia. Dan di sini di RPP juga kita harus memasukkan namanya tugas-tugas itu ke dalam itu. Dan nanti di sini penilaian ada. Kalau ini semua sudah bisa dan ada semua di internet, apa saja yang kita nilai. Jadi saya buat kemarin perubahan energi apa saja, ini dia bahan-bahan saya, ini yang saya jelaskan, soal-soalnya di sini semua. Diferensiasi tadi sudah saya katakan ada 3. Bagaimana dengan namanya kompetensi sosial dan emosional KSE? Ini dia Bapak Ibu. Yaitu pertama kita lihat sana itu ada kesadaran dirinya. Bagaimana kita melihatnya? Ini dia bisa menggabungkan identitas pribadi dan sosialnya, kekuatan dirinya. Jadi ini nanti kalau mau bisa ada konten semua ini, ada di semua internet, bisa dilihat nanti apa saja yang perlu kita kembangkan. Jadi untuk melakukan supervisi, pertama-tama apa yang kita lakukan sebagai kita sebagai teman atau apa? Dan ini sebenarnya yang membuat Bapak Ibu ketakutan. Apa itu? Bahwa supervisi itu adalah hal yang sangat membuat kita jatuh atau kegagalan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya sebelum supervisi kita mengadakan namanya observasi. Apa itu observasi? Kita memanggil teman kita, atau kita tidak berusaha proses coaching, namanya coaching pelatihan, di mana dia misalnya supervisi pas sekolah, kita jumpai dulu pas sekolah. Bapak Ibu saya ada mau supervisi. Pas sekolah bilang, baik, apa yang mau kau supervisi? Saya mau supervisi materi saya. Apa materimu? Materi saya ini. Apa tujuan dari kau membuat itu? Tujuan saya membuat ini dan ini supaya anak bisa pintar, supaya anak mengetahui ini, supaya anak tahu begini. Oke, dengan itu langkah-langkah apa yang akan kau lakukan dengan itu? Kepala sekolah yang sudah presiden dan nanya, kau sebut ini, kau sebut ini, tidak. Tapi apa yang mau kau buat dengan itu? Oh ya, saya mungkin akan menyiapkan laptop, saya buat materinya di video. Lalu karena ada tadi di sesi konten proses, nanti anak-anak yang kurang mampu saya akan dampingi secara khusus nanti lagi dia. Jadi dari dalam diri kita yang kita bagaimana mengolah supaya kita mampu, itu namanya pra-observasi. Kita mencari tujuan berbeda kita. Kita gali yang ada dalam diri kita dengan catatan yang mau mensupervisi kita hanya menggali kita lebih dalam lagi. Baik, nanti supervisornya yang mencatat, oh yang menuju misalnya kayak ini energi, berarti kau pengen anak-anakmu mampu apa saja perubahan energi yang mereka ketahui, bagaimana prosesnya, dan bahan-bahannya apa saja. Dan disinilah peran supervisor atau kepala sekolah menanyakan apa yang bisa kami bantu untuk proses ini, apa yang bisa kami bantu. Maka ketika kami bercanda sama si Tato, Pak, sebenarnya kami minta dana untuk
begini. Kalau sudah sekolah penggerak, jika kepala sekolahnya dan tidak, dana itu sudah ada dikasih. Kita harus bantu gitu. Dan bisa kita juga minta bantu sama teman-teman. Itu dia. Jadi di sini dikatakan bahwa kita semua harus berkolaborasi dengan itu. Kalau saya nggak mampu bisa mengajarkan tentang apa, nanti saya minta bantuan sama Ibu Faula, karena dia tahu di bagian ini. Saya minta bantuan Ibu Emalah untuk membagi bagian ini. Jadi berkolaborasi dia, itu ya kita gali. Oke, selesai di situ dia pimpinan atau supervisi karena oke, kapan kita laksanakan supervisi itu? Besok kita bilang atau 2 hari lagi. Oke, ingatkan saya, kita mengadakan supervisi itu. Setelah selesai Pak observasi atau supervisi, kita supervisi dari kelas. Setelah supervisi di kelas, supervisor tidak ada komentar apapun, dia hanya melihat catatan tujuanmu ini tadi ini. Setelah selesailah supervisi, besok atau 2 hari lagi datang yang di supervisi. Baik, datang supervisor mengatakan sesuai dengan yang kita laksanakan Pak observasi atau Pak supervisi, tujuanmu ini semuanya sudah baik, hanya ini cuma kelewatan. Kenapa kelewatan? Oh ya, begini. Bagaimana cara untuk mengulangi itu tanpa ada tanpa buat jadi lagi, kami posisikan pelan-pelan gitu. Oh, cara saya begini semua. Jadi tidak ada penilaian tahu salah di sini kurang, tidak ada. Tidak sendiri yang mengetahui di mana kekurangan kita. Setelah kita mengadakan observasi tadi, setelah kita melaksanakan observasi tadi, jadi semua itu digali dari kemampuan kita sendiri. Kita sendiri yang menemukan solusinya, kita sendiri yang menemukan caranya. Kalau coach atau supervisornya hanya memberikan pertanyaan, membangun. Bagaimana dia bisa menggali apa yang ada di dalam dirinya? Tidak harus begini, tidak ada begitu, tapi selalu digali. Misalnya saya supervisi saya, nah ini setelah supervisi saya kurang ada 5 poin yang saya tarik, yang ketiga saya dapat, 2 lagi tidak. Supervisor tidak bisa mengatakan ini kau salah, kurang begini, ini kurang begini, tidak. Apa yang kurang tadi menurut Anda, menurut Bapak atau Ibu, itu dia. Oh ya, saya lupa di sini tadi, saya lupa di sini. Bagaimana Anda mengatasinya? Oh saya akan buat begini, caranya bagaimana ini, siapa yang Anda butuhkan? Jadi semua digali perlahan dari dalam diri yang disupervisi. Jadi di sini Bapak Ibu, saya hanya mau minta tolong nanti akan saya buat contoh bagaimana supervisi yang saya dapatkan ilmunya bagi teman-teman yang bersedia untuk menjadi rekan saya, karena ini berupa video dan saya akan kirim ke LMS saya. Di sini tugas-tugas yang kemarin Ibu Pau siapa lagi kemarinnya? Ibu Malau ya. Ibu Malau, ini dia tugas-tugas itu yang saya kirim, dan semua jika ada video Bapak Ibu, semua yang saya minta bantuannya itu semua ada di sini. Jadi dia, ini tugas-tugas di seluruh Bapak Ibu, tugas saya. Kalau semakin bawah dia, berarti itu yang pertama kali memilih. Nah, ini dia. Si ini pertama, saya kedua. Inilah dia kemarin yang saya
kita diskusi pikir-pikirannya itu di YouTube-nya. Bisa ada senjata yang saya kirim di situ nanti Bapak Ibu yang mau bersedia menjadi partner saya untuk koleksi ya. Anda ya? Iya, itu dia. Karena saya mengirim aja. Lihat ya. Oh ini dia. Ini dia Bapak Ibu video yang kemarin. Ini dia yang hasil yang saya kirim ke kemarin berkat bantuan dari teman-teman dari Malau sama Tony. Terima kasih atas bantuannya. Dengan video aja pakai seperti ini. Hah? Gimana? Tidak, kita sepakat nih Pak. Nah ini dia. Ada Ibu Malau, ya Ibu Malau. Kenapa dia tidak mungkin teksnya di depannya gitu kan, dia kan gitu kan Pak. Langsung dia bicara gitu kan, karena masih tak tahu bilang itu ibu yang mengapa baju putih menghafal ya, kawan sama dia. Oh ya, ibu-ibu sudah kami mungkin buat kita lagi dan kesini mungkin dia sama tadi membeli apresiasi bagaimana. Oh ya, lebih tua kan lebih ideal gitu. Itu yang ibu yang langsung depan itu bagaimana gitu? Kayaknya lengkap sekali. Nanti Bapak aja ya, Bapak aja ya di ya. Ini Bapak Pagosi memberikan pendalaman kan dapat minum manusia. Hah? Kalau minum manusia dia masih tinggi. Ini dia. Oh, nak oleh perpustakaan ini kok. Hah? Dari perpustakaan awalnya sih. Itu dia. Ini dia Ibu Bapak kemarin. Berapa kali kami kan? Berarti Bapak juga jadi penjual. Ya kan? Iya. Maka sebenarnya kultura itu adalah kolaborasi semua elemen di sekolah. Iya. Jadi dia. Ini dia kegiatan Ibu Bapak Ibu. Jadi nanti pun akan ada video mengajar. Jadi kita sudah video mudah sekali di sini membuat itu. Ibu Emma, Ibu Selin, Pak Rengki, Ibu Martina, Pak Tony ya. Jadi saya kasih contoh bagaimana ada Ibu Malam mungkin sedia ya. Dan nanti sekarang kita suka sama kepala sekolah. Itu dia Bapak Ibu, ini tugas itu sebenarnya.